Saya ngomongin seorang ahli trigonometri pada zamannya. Saya bicara tentang seorang anak yang hanya belajar Quran, dan Quran. Lalu betul Quran choose him and lead him. Quran kemudian memilih dia dan menunjuki jalannya. Hingga kemudian pada satu masa dia belajar Quran jauh dari negerinya, jauh dari kampungnya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ternyata sampai sana dia berkumpul dengan ahli-ahli astronomi kelas dunia yang silsilahnya sampai kepada punggawa-punggawa zaman dulu, peletak dasar matematika, peletak dasar aljabar, peletak dasar kemudian ilmu sains. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa alaihil adab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi wa ummatihi walhamdulillah rabbil alamin adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Anak-anak ayah yang dirahmati Allah, santri-santri Darul Mansur dan keluarga besar Darul Quran, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ditulis sebaik-baiknya riyadhah, sebaik-baiknya riyadhah, koma ya, mujahadahan, koma taqarrub ila Allah, koma adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Sebaik-baiknya riyadhah, mujahadahan dan taqarrub ila Allah adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya, koma ya. Dan sebaik-baiknya menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah Al-Quran. Dan sebaik-baiknya menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah Al-Quran. Sebaik-baiknya riyadhah, mujahadahan, taqarrub ilallah, yakni taqarrub ilallah itu mendekatkan diri kepada Allah, adalah menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan sebaik-baiknya menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah Al-Quran. Sesuai dengan hadis Nabi, khairukum
Tulis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasulullah, adalah yang belajar Quran dan mengajarkannya. Ganti paragraf. Tentu saja belajar dan mengajarkan Al-Quran, tentu saja belajar dan mengajarkan Al-Quran menuntut ilmu dan mengajarkan Quran tidak berhenti di hanya seputar membacanya, tidak berhenti di seputar hanya membacanya. Hanyanya dikasih tanda petik ya, karena membaca Quran juga tidak bisa disebut hanya, cuman kita kasih tanda petik, kita pengen yang lebih luas. Tentu saja tidak hanya membacanya, belajar tajwidnya, belajar hukum-hukumnya, hukum bacaan maksudnya, belajar tajwidnya, belajar hukum bacaannya, belajar tahsin, belajar menghafalnya, dan merojaah. Titik. Tapi juga mendalami segala ilmu dan peradaban, segala ilmu dan peradaban yang ditawarkan oleh Quran. Tapi apa? Mana suaranya? Tapi mendalami segala ilmu dan peradaban yang ditawarkan oleh Quran. Titik. Ganti paragraf. Karena itu penting. Karena itu penting sekali. Mengerti bahasa Quran
Karena itu penting sekali mengerti bahasa Quran. Dalam hal ini bahasa Arab, koma. Mempelajari terjemahannya dan kosakatanya, koma. Tolong ada yang ambil anak-anak saya satu-satu, ini lagi nulis. Satu-satu. Ambil satu-satu, ambil luas, ambil lebar. Ambil dari belakang, kiri, kanan. Yang banyakin, stoknya dibanyakin. Apa yang terakhir tadi? Mempelajari terjemahnya, kosakatanya. Masuk ke dalamnya. Dan mengembangkannya. Masuk ke dalamnya dan mengembangkannya. Sudah? Sehingga nanti yang muncul adalah kemajuan ilmu dan peradaban. Sehingga yang muncul nanti adalah kemajuan ilmu dan peradaban. Ganti paragraf. Biarkan Quran memilih kita. Biarkan Quran memilih kita. Dah, titik. Biarkan Quran membimbing kita. Biarkan Quran menunjuki jalan kita. Biarkan Quran memilih kita, biarkan Quran membimbing kita, biarkan Quran menunjuki jalan buat kita. Dan kemudian menjadi cahaya buat semesta. Titik. Ganti paragraf. Dunia menunggu cahaya itu. Dunia menunggu ilmu itu. Dunia menunggu peradaban itu. Dunia menunggu cahaya itu.
Dunia menunggu ilmu itu, dunia menunggu peradaban itu. Dunia menunggu apa yang ditawarkan. Oleh Quran yang digali oleh kita. Udah sampai sini perhatikan. Adalah tidak salah jika kalian datang ke Darul Mansur. Tidak salah kalian datang ke Darul Quran pengen menghafal Quran. Tidak salah. Bagus. Tapi peradaban kita adalah bukan peradaban yang menghafal Quran ansih. Bukan peradaban yang kemudian kita mempertunjukkan kehebatan hafalan kita. Ansih itu artinya saja. Kita berhasil tasmi 3 juz, 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, kemudian sampai puncaknya 30 juz. Kita berhasil bahkan dengan izin Allah nanti di Darul Mansur, Darul Quran kita menghafal kemudian sama nomor ayatnya. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Menimbulkan kekaguman. Ya bisa jadi. Tapi sudah menjadi satu misalkan disiplin ilmu barukah? Belum. Sudah menjadi peradabankah? Apalagi? Belum. Mau nawarin apa? Tapi itu sebagai permulaan cool banget, keren betul. But do not stop. Anak-anakku, anak-anak ayah, jangan stop. Kalian harus masuk ke semesta yang ditawarkan oleh Quran. Apa sih ini Quran? Kuncinya tadi yang ayah berikan, itu semua kunci sebenarnya. Tapi di antara kunci adalah let Quran leads you. Let Quran choose you and then leads you. Biarkan Quran kemudian memilih kamu, memilih Anda, memilih kita. Lalu kemudian Quran membimbing Anda. Ntar masing-masing orang beda. Semua anak-anak santri Darul Mansur nggak akan pernah akan ada yang sama. Karena kalian punya bahan masak yang berbeda. Kalian adalah anak dari anak yang berbeda. Jangankan latar belakang orang tua Anda yang akan membedakan Anda. Latar belakang makanan yang Anda makan sebelum ke Darul Mansur itu akan membedakan masakannya. Nanti Al-Quran akan memasak apa Anda semua. Mungkin bagi sebagian anak-anak ayah, santri-santriwan, santri-santriwati Darul Mansur, Darul Quran, ada yang belum memahami ini. Maksudnya apa? Kemana? Ayah kepengin mengembalikan kejayaan ini lebih daripada ulama-ulama masa lalu. Bayangkan misalkan seorang anak Betawi di abad 18-an pertengahan, akhir 19 abad 19 awal dan pertengahan. Bayangkan. Ada seorang anak Betawi yang saat itu Betawi belum ada gedung-gedung yang menjulang tinggi, nggak ada. Bahwa hari ini teori dasarnya
mengubah wajah astronomi bukan cuma Indonesia dan Asia tapi dunia, lalu namanya dilupakan, itu karena kesalahan cucu-cucunya dari anak Betawi pada masa itu. Anak Betawi ini kemudian punya anak cucu, terus tidak ikut nge-track di track buyutnya, kemudian menjadi tenggelam, lalu secara sejarah terlupakan. Tapi hampir bisa dipastikan seluruh gerak astronomi dan ilmu yang sekarang ini beredar dan berkembang harusnya tidak bisa melupakan fondasi, teori, prinsip, konsep dasar yang dikeluarkan, yang dihasilkan oleh si anak Betawi ini. Pada masa kemudian dia belajar lalu menjelma menjadi ulama. Ustaz ngomongin apa sih? Saya ngomongin seorang ahli trigonometri pada zamannya. Saya bicara tentang seorang anak yang hanya belajar Quran dan Quran. Lalu betul Quran choose him and lead him. Quran kemudian memilih dia dan menunjuki jalannya. Hingga kemudian pada satu masa dia belajar Quran jauh dari negerinya, jauh dari kampungnya ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Ternyata sampai sana dia berkumpul dengan ahli-ahli astronomi kelas dunia yang silsilahnya sampai kepada punggawa-punggawa zaman dulu, peletak dasar matematika, peletak dasar aljabar, peletak dasar kemudian ilmu sains dari berbagai kutub barat dan timur. Salah satu di antara treknya adalah Ulugh Beg, seorang jenderal turunan Mongol yang pada masa itu menghancurkan Baghdad, menghancurkan Irak, tapi 2 abad kemudian lahir Ulugh Beg. Jadi si penjajah, si penghancur kota 1001 malam, di mana yang khalifah yang terkenalnya adalah Harun ar-Rasyid, itu diluluh lantakkan oleh Mongol. Ternyata cucunya Mongol namanya Ulugh Beg menjadi jenderal muslim yang sangat besar sekali, yang kemudian menjadi guru juga astronomi bagi dunia. Silsilahnya terus nyambung sampai kemudian berbagai kutub, Turki, kemudian negara-negara Eropa Barat, sampai kemudian Afrika dan Arab. Rupanya mereka pada satu masa berkumpul nih di Mekah, dikumpulkan oleh Allah sanad keilmuan yang berabad-abad ini, di mana kemudian ada satu anak yang kemudian terbimbing ada di tengah-tengah mereka dan kemudian menjadi ahli trigonometri. Dikenal kemudian dalam bahasa agamanya adalah ilmu falak. Dulu saya sebagai salah satu buyutnya mikirnya ini adalah keajaiban kewalian. Betapa kemudian Guru Mansur bahkan di akhir-akhir sempat matanya buta, bisa dengan ilmunya mengetahui posisi sejajar, konjungsi namanya, ijtima namanya, antara matahari, bulan, bintang. Kayak mana bisa begitu? Kok bisa anak empang, dulu Betawi itu masih empang, masih kemudian hutan, masih kemudian pohon gede-gede. Saya ngelihat tulisan-tulisan anak muda ini ketika di tanah suci Makkah Al-Mukarramah berkorespondensi dengan ahli-ahli sains, ahli-ahli matematika. Rupanya setelah saya nerima bukunya baru saya memahami. Nah, saya berharap kalian mencintai Quran, lalu kalian habisin waktu-waktu awal muda kalian ini untuk Quran, sehingga Quran mulai memilih kalian. Aku pilih ini, 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 aku pilih, aku pilih dia, 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 aku pilih dia. Lalu kemudian Quran menunjuki jalan. Nggak tahu nih bakal jadi apa, nggak ngerti. Siapa yang ngerti di Indonesia bahkan di dunia bakal ada peradaban tahfiz namanya? Mana ada zaman dulu.
Tapi satu anak muda di kamar sel ngeliatin Quran, ngapalin Quran, ngeliatin Quran, ngapalin Quran. Hari ini berbagai ormas, berbagai sekte, kalau disebut sebagai sekte, berbagai organisasi, berbagai latar belakang fikih, belakang aliran di agama Islam, nggak ada yang nggak ada program ngapal Quran. Mau rumah tahfiznya itu Muhammadiyah, mau NU, mau Persis, mau teman-teman Salafi, Wahabi. Ini kan sebenarnya peradaban kan. Tapi saya masih belum melihat peradaban yang begini yang mau ditindak, belum nih. Ya rupanya anak kampung yang satu ini namanya Guru Mansur, abad 18-an, belajar alif bata. Alif bata, alif patah A, alif kasroi, alif domah U, A, I, U. Ini belajar cuma belajar ya sesuatu yang kayaknya sih apa sih gitu. Memang sih apa sih gitu. Tapi ketika dituntasin belajar Quran, ayahnya kemudian mengirimkannya ke tanah suci Mekah. Nah di sana ketika dia menuntut ilmu, tambahan, perluasan, pendalaman Qurannya, beliau ternyata, kalau bayangan saya sebagai salah satu turunannya, ternyata beliau dipertemukan Allah kayak ada kafilah, rombongan gitu, yang isinya ini grup saintis gitu, grup matematikis gitu, grupnya ahli fisika, ahli kuantum, ahli ini, kumpul yang berkhidmat Guru Mansur kecil, Guru Mansur muda. Makanya ketemulah korespondensi, rupanya kan pada pulang dong. Mereka pada pulang ke negaranya masing-masing, korespondensi, tulisan tangan loh. Pada abad segitu tulisan tangan bicaranya tentang matematika, hokam. Saya jadi muridnya ya sekaligus. Nah, saya pernah belajar dari salah satu kitabnya, ilmu falak. Saya jadi malu. Luar biasa. Buyut saya zaman itu sudah berkorespondensi dengan ahli-ahli astronomi dari Turki, dari Mesir, tulisan tangan. Nggak tahu nih peradaban macam apa yang Al-Quran memilih tangan kalian, memilih otak kalian, memilih kemudian jasad dan ruh kalian, lalu kalian melahirkan sebuah peradaban baru. Contoh Ibnu Khaldun, sama seperti Guru Mansur, terputus sudah. Jadi kesalahannya kesalahan kita. Kesalahan kita scholarnya yang baru-baru ini. Nah, teman-teman yang sudah melalui SMA pada hari ini, lalu kemudian masih mau belajar di Darul Mansur, alhamdulillah, jazakumullah. Teman-teman, adik-adik, anak-anak ayah yang udah lulusan S1 malah masih mau ngapalin Quran, mau belajar Quran, jazakumullah. Ayah doain Allah memilih kalian. Lewat Qurannya, Quran memilih kalian. Nggak tahu nih apa nanti jadinya. Nggak paham. Habisin aja dulu masa muda kalian untuk Quran. Habisin udah. Jangan sampai ada keletihan, kecapean, apa sih, bos. Sampai nanti dia merasa nyaman dengan kalian, lalu tell you something secret. Kan seorang sahabat dengan sahabatnya kan kalau udah jadi sahabat berbagi rahasia. Kan ashabul Quran. Begitu kan? Quran akan memberi syafaat buat siapa? Li ashabi, buat sahabatnya. Tapi kalau kita belum menjadi sahabatnya, belum menjadi sahabat Quran belum nyaman sama kalian, apa yang mau dikasih sama Quran? Nggak ada jagat ini yang di-reveal oleh Quran, yang dibuka oleh Quran, asraruha, dari rahasia-rahasianya, nggak ada. Kenapa? Karena kita selewatan aja. Tapi kalau kalian benamin diri kalian terus, nanti you are the chosen one. Ntar kalian dipilih. Nggak tahu. Ada yang di bidang medis, ada yang di bidang bisnis, ada yang di bidang manajemen, ada yang di bidang A, B, C, dan D. Yang itu adalah ilmu baru, peradaban baru, menjadi kemajuan baru. Tadi saya contohkan Ibnu Khaldun. Saya lupa, dia orang Andalusia, aslinya Khalid. Suka nambahin UN gitu, akhirnya menjadi Khaldun. Kalau kalian googling sekarang,
sosiologi, di mana semua perguruan tinggi negeri dan swasta biasanya ada sosiologi, entah itu jurusan atau fakultas sosiologi. Pertanyaannya, mbahnya sosiologi itu siapa? Tapi kalau kita googling mbahnya sosiologi, Max Weber. Putus di Max Weber. Padahal kalau kita jujur Max Weber itu siapa, ternyata ketemu di atasnya adalah bukunya Ibnu Khaldun. Bukunya pun bukan buku utamanya yang dua kitabin, bukan dua buku itsnain kitab, itsnain kutub, bukan. Tapi cuma dari muqaddimah. Hebat kan? Bagaimana muqaddimahnya ulama sekelas Ibnu Khaldun melahirkan disiplin ilmu yang namanya sosiologi. UI punya, ITB punya. Ada menyebut Ibnu Khaldun, mereka tidak ada. Dan itu kesalahan kita ini. Kesalahan kita nih umat yang sekarang ini. Ngajinya bukan ngaji ilmu dan peradaban. Kalau ngaji ilmu dan peradaban, begini judulnya. Begini judulnya. Ayat tadi baca surat apa? Al-Hajj. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamar wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Peradaban sekarang di dunia tahfiz kan ngapal, setoran, tampil, wisuda. Itu peradaban yang sekarang. Alhamdulillah. Tapi saya bilang no, it's only the beginning. Next stepnya apa? Dipelototin dong. Alam taro. Tidakkah engkau perhatikan? Apa merhatiin apa? Anallaha, sesungguhnya Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Tunduk bagi Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Ini apaan ya? Mana apaan ya? Terus gitu. Wasyamsu wal qamaru. Bintang, matahari, bulan, wan nujumu, bintang-bintang. Wasyajaru wal jibalu wasyajaru, gunung, pohon. Wadawab, semua yang melata. Wa katsirun minan nas, dan banyak dari umat manusia. Kalian belum tahu apa-apa. Ya, belum dipilih sama Quran. Quran didn't, itu bahasa Inggrisnya, didn't tell you, tapi ada ujungnya yet. Once Quran tells you, sekali kemudian Quran memberitahu kepada Anda, peradaban itu yang bisa kalian. Hari gini segala macam dunia barat bicara teleskop dan lain-lain. Itu kalau nggak ada ulama-ulama Quran, ulama-ulama kita zaman dulu, siapa yang bisa bikin teleskop? Itu kan berarti kan ada peradaban gitu. Penjelajahan terhadap semesta, penjelajahan keluar bumi, itu kan harusnya kita. Ada silsilatul anbiya wal mursalin yang kemudian masuk kepada silsilatul ulama. Tapi kita nggak masuk ke situ. Bentuk nanti pilihan Quran tuh macam-macam. Tiba-tiba ente masuk ITB gitu. Dan udah di ITB dipilih menjadi staff lab gitu. Itu namanya Allah juzi, Quran juzi. Tapi dari lab itu kemudian you find something, kamu ketemu sesuatu. Itu tuh bukan Quran juga bisa. Udah dikasih kok sama Allah. Udah dikasih ya masyarul ins, jinni wal ins. Ini stapa udah dikasih. Enggak ada di situ. Ya masyarul muslimin, enggak ada. Di situ jin dan manusia, siapapun. Artinya siapapun bisa menuju pada itu. Ketemulah bintang baru, tapi bukan kita. Ya bisa aja. Pertanyaannya adalah, kok kita nggak bisa nemuin yang baru ya? Padahal peluangnya harusnya ada sama kita. Karena begitu kan Quran menunjuki kita, tapi kita selesai di situ.
Doain kalian bisa kemudian nanti ke Oxford University. Oxford University gentle banget. Ada gentle statement dari Oxford University bahwa kami berdiri habis itu dibanding ke Al-Azhar Kairo Mesir. Dan kamu tahu siapa yang membangun Al-Azhar Kairo Mesir? Para ulama. Artinya para ulama lah yang membangun Oxford University. Lalu kalian lihat tuh dari abad ke abad alumninya Oxford University siapa aja, orang-orang besar di dunia ini, dan memberi cahaya. Tertulis tuh bos di situ. Jadi mereka habis itu dibanding ke Al-Azhar Kairo University, pulang bikin Oxford. Bahwa kemudian para alumni dan orang besar yang Oxford tidak ada yang mengingat, ya itu salah kita. Harusnya kita mengingatkan terus dan kita menjadi mereka. Oh mereka cuma mencontoh jadi begitu, bagaimana kita yang dicontoh kan harusnya. Tapi tidak terjadi. Coba deh ente bolak-balik dah. Bolak-balik aja melototin ayat ini, ngulang-ngulang ayat ini, melototin ayat ini, bolak-balik. Ente tenggelam pada ayat ini. Tiba-tiba dikasih binatang satu masuk. Jalan. Mula-mula kalian nggak peduli gitu. Baca lagi, tapi akhirnya langsung lagi. Sama seperti kalian ngopenin ayat tentang binatang, tumbuh-tumbuhan. Tiba-tiba pada masa itu kalian diserahkan sama orang satu pasang sapi gitu. Dek, nah jagain sapi saya. Oh, kita lagi kerja jadi PNS di pedalaman. Tapi kita kemudian megang sapi dua. Begitu ditelatat, lah saya lagi ngapalin Al-Baqarah kok dikasih sapi. Itu tanda Allah choose you. Nggak tahu mau jadi apa ntar. Tiba-tiba jadi apalah begitu loh. Susu apa? Daging yang bagaimana? Atau jadi pengusaha. Jadi menarik nih. Kalian udah bener di Darul Mansur, Darul Quran udah bener nih Quran. Tinggal sim sabarnya gitu. Sampai Quran tuh bener-bener milih ente gitu. Hah? Sampai Quran bener-bener milik kalian semua. Dulu ada lagi namanya Al-Mawardi. Al-Mawardi ini bunga, air, Ma'ul Wardah, Wirda ya. Kemudian disingkatnya menjadi Mawardi. Bos, hari ini ada trias politika. Nih yang udah S1 pasti ngerti. Minimalnya sudah SMA atau kemudian pimpinan kita ya, Ustaz Rahim, Ustazah Hilda, Ocha, Rahma dan yang lain-lain pernah belajar misalkan konsep pemerintahan, trias politika, ada yudikatif, legislatif, satu lagi apa? Yudikatif, legislatif, menteri-menteri apa? Menteri-menteri eksekutif. Bos, kalau kita tanya siapa yang menentukan ini, wajah pemerintahan di seluruh dunia ini dengan wajah yang bermacam-macam. Ada presidensil, ada parlementer, ada kerajaan dan lain-lain. Siapa yang menuliskan sehingga kemudian melahirkan kemudian satu disiplin ilmu yang namanya pemerintahan. Lalu lahir di antaranya fakultas-fakultas bahkan perguruan-perguruan tinggi yang mengkhususkan di bidang pemerintahan, di antaranya PDN misalnya. Di satu ulama namanya Al-Mawardi dan dia menulis kitab yang judul Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah. Baik. Jadi Al-Mawardi dengan izin Allah Subhanahu wa taala membuat kitab namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Di hukum-hukum kekuasaan. Hukum-hukum penguasa, prinsip-prinsip dasar tata negara. Lalu lahirlah hari ini guru-guru besar kemudian di bidang tata negara, pemerintahan. Kesebut gak Al-Mawardi? Tidak, tapi gak apa-apa. Dia udah menjadi peletak dasar sebagaimana Al-Jabar, Al-Gebra, Averus, dan banyak lagi. Nah, besok kalian tuh masa-masanya. Dan kalian kan orang yang paling dekat dengan Quran. Ibaratnya begini ya. Ada orang udah jauh dari Quran. Jauh. Ente mah di tepiannya Quran, fi jawfil Quran. Ente itu hidupnya sama Quran.
jarak antara ente sama Quran. Ya Allah ya salam, nggak ngapal aja nih jarak ente. Ini lembar Quran, emang ente apa jaraknya? Cuman kulit ente doang jaraknya. Masa dia ngasih tahu yang lain? Bukan ente kan nggak mungkin. Apalagi bila ente kemudian nggak ada yang berjarak, alias Quran ada di dalam hidup ente, ada di dalam darah daging kalian semua. Masya Allah. Ayat tuh kadang suka ngiri ya dengan ilmuwan-ilmuwan yang tampil, politisi-politisi yang tampil, penguasa-penguasa yang tampil, padahal mereka laisu min ahlil Quran. Mereka bukan ahlul Quran. Harusnya kita lebih berhak atas itu. Makanya kalian nikmatin saja keseharian kalian dulu ini dengan Quran. Betul-betul habisin. Nanti masuk episode berikutnya di mana kalian mendalami Quran. Mengerti nih, besok tiba-tiba ada menjadi konsultan tata niaga. Kalian kemudian hidup mengonsultani tata niaga. Oke? Biaya cukai, ekspor impor, perdagangan dan lain sebagainya, sampai kemudian akhirnya kalian yang tadinya merupakan ahli gitu ya tata niaga dengan berbagai platform hukum, regulasi dan lain sebagainya, kalian kemudian dipilih dan terpilih misalkan menjadi kepala daerah atau menjadi anggota dewan dulu, lalu melahirkan regulasi-regulasi seputar tata niaga. Perdagangan cabai lah, perdagangan bawang, tomat lah, perdagangan beras dengan segala tetek bengek kebutuhan manusia. Kemudian kalian masuk menjadi seorang kepala daerah. Besok kalian bukan cuma menjadi wali kota, bupati, dan gubernur, tapi besok kalian menjadi seorang menteri di urusan tata niaga. Menjadi menteri perdagangan kah, menjadi menteri ekonomi kah. Besok kalian ngebut lagi menjadi cawapres. Lolos kemudian menjadi capres. Dan ayah memimpikan itu sejak 10-an tahun yang lalu, hampir 20 tahun sudah, malah lebih. Ya, bermimpi bahwa itu adalah ahlul Quran. Yang ketika ditanya, kok bisa sih kamu bikin proteksi tata niaga terhadap petani bayam, cabai, tomat, bawang dan bla 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 bla. Iya, saya terinspirasi dengan hanya satu ayat saja, Pak. Apa itu? Al-Baqarah ayat sekian. Apa itu? Bla bla bla. Terus ditanya lagi, kok bisa kamu bikin peraturan ekspor impor seperti ini? Begini begitu begini. Iya, ini semua Quran. Kok bisa Quran? Ya, saya dari dulu demen begini begitu ngelihat. Washhidu idza tabayatum wala yudara katibun wala syahid. Wa in taf'alu fa innahu fusuqum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Halaman 48 ayat 282 bawah. Rupanya dia menenggelamkan dirinya sama Quran. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqam min awalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. 188. Gitu dilihat. Nggak tahu gimana gitu kan, ente belajar tuh. 47 halaman 47 281 275 sampai 281 275. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu asy-syaitan minal mas. Lihat. Kemudian Quran diam-diam dia memilih kalian. Kalian kerja di pelabuhan jadi tukang catat-catat. Begitu nyatet, kalian masih membenamkan diri sama Quran, nyatet. Terus kalian menemukan kebocoran ini, kebocoran itu, kebocoran ini, kebocoran itu. Oh, bolong di sini, bolong di situ. Terus kalian sempurnakan. Itu Quran tuh memilih kalian tuh. Itu bahasa kerja Quran tuh. Kalian seorang office boy, kalian seorang tukang catat doang, tapi di pelabuhan hanya dalam jarak waktu setengah sampai setahun menghasilkan kemudian platform yang bisa digunakan oleh dunia ekspor impor, mendaratnya kemudian berlabuhnya kemudian kapal,
dagang apapun, nih ada ininya, ada itu. Kalian kok bisa begitu? Ini dia cuma terpesona sama ayat itu doang. Mulai dari ujung tuh. Wa ma anfaqtum min nafaqatin halaman 46. Terus kau bawa masuk 47. Masuk 48. Ya ladam idza tadayantum binainin ila ajalin musamman faktubu. Mulai dari situ. Terus persaksikanlah jika kalian berjual beli. Terus Quran tiba-tiba menarik dia ke dalam. Set. Terus Quran ngegembleng, otaknya dirubah seperti Allah mengubah Talut. Dan Allah mengubah Talut. Apa kata Allah di sana? Inna Allah astafa. Gitu kan? Hah? Inna Allah astafa apa? Alaikum. Terus wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Gara-gara kemudian aplikasi yang dibikin oleh seorang OB, oleh seorang tukang catat-catat, tapi dia seorang penghafal Quran, aplikasi ini kemudian dapat ganjaran apa? Dapat ganjaran, dapat kemudian reward dari apa? Dari kantor untuk kemudian kuliah. Tapi begitu kuliah kemudian dari sekian yang dia pilih masuk statistik, ilmu statistik. Nanti itu dia terus berjalan sesuai dengan doa kita kan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Quran yang di depan, lalu narik tangan kita sih gitu. Quran ke kanan, narik kita ke kanan. Quran ke kiri, narik kita ke kiri. Besok kalian harus begini bunyi Quran itu nanti. Bentuknya kayak apa? Saya juga nggak tahu. Ustadz juga nggak paham. Pokoknya tenggelamin aja dari dulu, nikmatin aja dulu. Bangun malam langsung sama Quran. Ntar nih kalau udah seru nih, kalau udah masuk episode MTM, cuman ayah nanya nih sama Doni ke Halimi, nyampe nggak nih anak-anak MTM nih? Ayah setengah nyesel juga sih. Ngasih tahu kalian programnya 2 bulan. Karena ternyata setelah diuji 2 bulan itu emang kurang. Sebagian dari kalian sudah ada yang memang ancang-ancang hanya 2 bulan dan keluar. Sebagian dari kalian memang sudah pamit. Sisa yang sekarang juga udah akhir-akhir nih. Kalau secara administratif mah udah tinggal akhir-akhir. Pertanyaan adalah, iya kalau kemudian kalian keluar terus masih ma'al Quran, Masya Allah. Jadi kalau tidak bagaimana? Rugi. Harus dapat tuh. Harus dapat tarikan Quran tuh. Sat gitu. Peperangan misalkan. Peperangan dimenangkan oleh Muhammad Al-Fatih. Kalau kalian nanti dapat rezeki bisa berkunjung ke Istanbul, Turki. Lalu melihat museum Topkapi. Lalu dijelaskan di sana bagaimana perjalanan heroik Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya melayarkan perahu-perahu yang jumlahnya bukan cuma 1-2 perahu, 1.500 perahu. Kapalnya juga bukan kapal perahu ikan tongkang kecil, tapi kapal perang. Dan dilayarkannya di mana? Di gurun pasir. Bos, kalau ini bukan ilmu, gak mungkin. Ini ilmu. Siapa yang melahirkan ilmu-ilmu ini? Ternyata ulama-ulama pada zamannya. Kok bisa ulama-ulama pada zamannya ketemu fisikanya gitu loh, ketemu matematikanya, ketemu how-nya, the way-nya, sehingga si perahu bisa berlayar bukan di air tapi di gurun pasir. La haula wala quwwata illa billah. Kok bisa ada yang itu namanya futuh. Kalau dalam ilmu tasawuf namanya futuh, ada doanya juga tuh. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaika al muqarrabin. Keren. Futuh. Salah satu bola botnya Guru Mansur itu dibikin ulang oleh siapa coba? Ayah aja sebagai buyut nih baru ngerti, baru paham. Ridho sebagai juga salah satu buyutnya juga nggak ngerti, nggak paham, sampai kemudian kita luar biasa. Jadi salah satu teknologi Guru Mansur, bola bot nih Guru Mansur itu diproduksi ulang replikanya oleh peneliti senior di Kiev University Ukraina. Ini kan bukan kaleng-kaleng kan?
Dan kabar ini ayah terima ketika kemudian pecah perang Rusia sama Ukraina. Lagi orang ngomongin tentang Ukraina, datang berita bahwa buyut kamu itu ada nyiptain alat yang bisa ngitung posisi sumbu bumi. Kan masuk akal ya. Anak Betawi sekarang aja kalau pergi gimana caranya coba? Anak Betawi zaman dulu nih, abad 18-an akhir, 19-an awal, meninggal 19 pertengahan. Kok bisa ya? Dan dari dulu Guru Mansur sudah memprediksi ada pergeseran yang sekarang disebutnya adalah global warming. Oh wow, saya bilang, wow. Tapi hari ini setelah buku itu datang mendarat kepada ayah, baru ayah memahami bahwa kalian juga bisa. Kita juga bisa. Gimana caranya? Serahkan diri kalian sama Quran. Biar Quran kemudian memilih kalian semua. Oh. Kita nggak tahu terjadinya apa. Saya udah bilang. Misalkan bapaknya akuntan, ibunya notaris. Berarti kan di dalam gen kalian, itu kan, kromosom kalian ada siapa? Ada seorang akuntan dan seorang notaris. Akuntan ini nggak berdiri sendiri karena ada mbah kalian kanan kiri atasnya. Kanan kiri atasnya nggak tahu nih apa. Terus kemudian campuran dari sisi notaris kanan kiri juga apa yang nggak tahu. Terus ke atas lagi, ke atas lagi, ke atas lagi. Kemudian berkumpul di kalian tapi belum menjadi sesuatu. Tapi begitu disentuh Quran, becoming something. Dan worth it kok, worth it. Apanya yang disebut worth it sama Ayah Yusuf? Bos, nggak diminta bertahun-tahun juga, nggak diminta seumur hidup juga, selesaikan aja dulu, santai-santai aja. Minggu-minggu ini, bulan ini, kalian kemudian punya prestasi apa? Nyetor hafalan Quran. Ayah ngingetin, jangan maksa kalian itu hafal mutkin, belum waktunya, nggak bakal juga. Tenang aja. Karena sebagian ayah lihat kalian berusaha menghafal mutkin, nggak mungkin bos. Mau dikejar satu hari 5 juz, 2 juz, bagaimana ceritanya? Episode-episode ini kalian cuman diharapkan pernah setor 30 juz. Karena itu ayah pesan sama Hilda sama anak ayah. Allahumma sholli wa sallim jangan disusahin. Jangan disusahin. Rahim jangan disusahin, jangan disusahin. Pokoknya apal sebaris 2 baris store, catat. Sebaris 2 baris store, catat. Emang tuntutannya itu, bukan tuntutan mungkin nanti ada program sendiri. Ma'jumalil Quran, ma'luqatil Quran, ma'arqamil ayat, ma'al mufradat. Entar episodenya. Jadi worth it-nya tuh kenapa? Worth it-nya istilahnya gini ya, hanya ngebuang sebulan 2 bulan seperti kalian sekarang ini, ngebuang setengah tahun setahun buat Quran. Besok nih generasi yang baru nih, kalau yang sekarang kan masih daurah sifatnya, besok yang reguler itu kelihatan sekali tuh. Cuman 7 bulan mereka ngebuang. Tapi bayangkan abis itu adalah full guided by Allah Jalla Jalaluhu wal Quran Karim, penuh dengan bimbingan Allah lewat Quran. Jadinya apa nggak ngerti dah. Bapaknya polisi, ibunya tentara. Belum tentu anaknya ini menjadi polisi atau jadi tentara, belum tentu. Tapi bisa jadi ketika dia disentuh sama Quran, dia menemukan satu senjata gitu loh di dunia perpolisian dan ketentaraan. Ini yang ayah berharap betul 10-20 tahun kemudian kalian menyumbang ilmu dan peradaban. Nyumbang nih ilmu dan peradaban. Ayah bilang sedikit banyaknya ayah menyumbang peradaban di dunia besi, di dunia baja. Mau diakui kek, mau enggak kek. Hari ini orang ayah ada di Cina untuk mengikuti seminar, simposium tentang perbesian, tentang perbajaan. Dan ayah bangga. Ayah bukan ilmuwan, tapi bagaimana kemudian ayah menghiasi industri besi dan baja. Di dunia kedokteran ada stem cell. Orang nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngitung juga isuk masuknya, nggak masalah. Tapi saya pada satu masa
pernah membiayai seorang ilmuwan di bidang stem cell. Dan bukan kaleng-kaleng duitnya, banyak. Dan ayah menjadi salah satu orang yang diteliti, mengorbankan tangan ayah untuk kemudian bicara tentang stem cell. Yang gini-gini loh. Kalau dipikir-pikir, kenapa juga ya gue ada di situ? Kira-kira ya. Tapi inilah Allah choose you and will lead you. Tapi baru aja mau dipilih, itu udah kabur. Ya, nggak jadi dipilih. Jangan. Kalau nanti takdirnya Anda selesai di Darul Mansur, do not stop. Even misalkan bahkan Anda nggak memperhatikan tuh ayatnya, nggak melototin gitu loh. Alam taro anallah yasjudu lahu man fis samawati. Ini apa ya? Walaupun nggak begitu, Anda kerjanya cuma ngatamin Quran, aja ngatamin Quran. Karena udah cerita waktu di awal-awal di pinggir kolam renang, ada orang cuman baca 4 surat doang, Yasin, Ar-Rahman, Waqiah, Al-Mulk. Ya Allah, dikebar sama dia 2 bulan. Dalam 2 bulan datang teman SMA-nya ngajarin bakso aji. Ilmu kan. Allah milih dia tuh. Allah choose him loh. Lewat tangan dia membebaskan belasan orang dari kelaparan dan kemiskinan. Akut menjadi karyawan dia, menjadi karyawati dia. Dan dalam waktu singkat 2 tahun doang 17 cabang, puluhan malah karyawannya. Lalu kemudian berdiri dengan gagahnya, mengumrohkan kemudian keluarganya 8 orang dan seterusnya. Quran memilih dia. Saya sebagai bagian, insya Allah sebagai tasyakur bin ni'mah, tahaddus bin ni'mah, bagian dari orang-orang yang pengen menjadi ahlul Quran dan Allah kabulin. Suka ngiri gitu. Nah, apa ya? Yang nemuin ini orang lain, bukan dari Quran. Yang tampil bukan dari Quran. Ini orang-orang Quran kemana ya? Ulama-ulama kita masa depannya harus dibikin nih, supaya menjadi kiblatnya dunia seperti pada zaman peradaban kita zaman itu. Dan dari mulai zaman Nabi kan peradaban itu, bos. Nabi Daud itu udah punya pabrik loh, pabrik alat-alat perang, seragam perang. Nabi Daud itu. Padahal kalau kita lihat Nabi Daud memang belajarnya apa sih? Belajarnya kan wahyu Allah. Iya kali Quran mah 604 halaman. Lah zaman-zaman Nabi sebelum Muhammad SAW, mana ada yang sebanyak Quran? Ada Nabi yang cuma nerima sohifah. Sohifah itu 1. Ada yang nerima suhuf seperti Nabi Ibrahim, suhuf. Suhuf itu berlembar-lembar. Taurat misalnya berlembar-lembar. Artinya apa yang dipelajari oleh Nabi Daud tidak sebanyak yang kalian pelajari. Tapi Nabi Daud kemudian terbuka semesta kerajaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Kok kita enggak, kan begitu ya? Kan harusnya kan kita lebih lagi ya. Ketemu apa kayak begini, begitu. Kenapa ya negara-negara yang kelihatan yang nggak punya Tuhan, nggak ada Tuhan, nggak ada Quran, nggak punya Quran, kok bisa maju? Jangan ngiri. Sudah dipersilakan oleh Allah ya ma'syarah. Ada di situ jin muslim dan muslim manusia muslim, enggak kan? Disebutnya apa? Hah? Ya ma'syaral jinni wal insi. Udah, asal benar-benar mau. Nah kalau ini kan bukan asal benar-benar mau terhadap apa yang dimaui, bukan. Kita yang ngelatenin aja, ntar Allah buka gitu. Subhanallah, mudah-mudahan kalian bisa bersabar, bisa istiqomah, dan seperti yang tadi ayah udah sampaikan dan ditulis oleh kalian, sebaik-baik riadoh, mujahadahan, taqarrub ilallah adalah apa? Menuntut ilmu dan mengajarkannya. Dan sebaik-baik menuntut ilmu dan mengajarkannya adalah Al-Quran. Udah on the track nih kalian semua. Nanti selebihnya biarlah Quran yang memilih kalian, dan biarlah Quran nanti yang menunjuki jalan kalian. Sing ridho, sing sabar, yang ikhlas dengan segala kekurangan Darul Mansur dan Darul Quran, tapi kalian punya Quran yang lagi diopenin. Sudah. Dan temannya kesuksesan itu memang penderitaan. Itu teman kesuksesan. Kalian bisa mendudukkan ya, kalian bisa menundukkan penderitaan, gampang kesuksesan itu.
insya Allah. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy midada kalimati wa adada kamali wa kama yaliku bi kamali.